Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah kecerdasan buatan tentang kasus keputusan menentukan inflasi dengan tools Netika Bayesian Network. Sebelum itu kami akan mengenalkan anggota-anggota kami. Pertama ada Yosep Adriana, lalu ada Afa Haryamidudin, lalu ada saya sendiri, Fikta Zain, dan satu lagi Atorik Insanul Haq S. Terlanjut, dipersilakan untuk Fahri Aminuddin untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada Pak Ik yang sudah menyerahkan kepada saya untuk menjelaskan tentang teorema Bayes learning. Teorema Bayes learning adalah pendekatan dalam pembelajaran mesin yang didasarkan pada teorema Bayes yang menggambarkan cara memperbarui keyakinan atau probabilitas berdasarkan bukti baru. Nah, dalam konteks kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pendekatan ini digunakan untuk membuat model probabilistik yang dapat menangani ketidakpastian dalam data. Lalu, jaringan Bayesian sendiri juga merupakan model grafis yang mempresentasikan hubungan probabilistik antara berbagai variabel dalam suatu sistem, membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan kepada ketidakpastian. Nah, jaringan ini biasanya digunakan di bidang-bidang seperti kesehatan, bisnis, sains, dan teknik untuk memprediksi hasil, mengidentifikasi penyebab potensial, dan memberikan saran berdasarkan data yang ada. Nah, untuk rumusnya sendiri, Bayes learning itu eh, mungkin bisa dilihat di slide presentasi yang dimana P dalam kurung H atau E adalah probabilitas hipotesis HH yang benar diberikan bukti EE atau probabilitas posterior. Lalu yang selanjutnya adalah P dalam kurung E atau H, yaitu probabilitas memperoleh bukti EE jika hipotesis H benar atau likelihood. Lalu selanjutnya ada P dalam kurung A, yaitu probabilitas awal hipotesis HH sebelum bukti diperoleh oleh klien. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah P dalam kurung E, yaitu probabilitas keseluruhan dari bukti EE atau normalisasi. Lalu peran bias learning dalam AI sendiri adalah mungkin ini hanya sebagiannya. Kami ambil 3 poin, yaitu yang pertama, klasifikasi probabilistik. Seperti menghitung probabilitas suatu email adalah spam atau bukan berdasarkan kata-kata dalam email. Lalu yang kedua adalah pemrosesan bahasa alami, yaitu membantu menentukan probabilitas suatu urutan kata dalam kalimat atau konteks berdasarkan kata sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah sistem rekomendasi, yang dimana menghitung probabilitas preferensi pengguna terhadap item tertentu berdasarkan data historis. Nah, pada kasus yang kami pecahkan, kami menggunakan salah satu peran yang nomor satu, yaitu klasifikasi probabilistik yang dimana menghitung suatu probabilitas berdasarkan variabel-variabel yang ada dalam node. Jadi untuk klasifikasi probabilistik tidak dikhususkan untuk eh, menghitung probabilitas email saja, tetapi bisa juga digunakan kepada hal lain. Seperti yang tadi pada slide yang dijelaskan bahwa Bayes learning ini digunakan pada seperti kesehatan, bisnis, sains, dan teknik untuk memprediksi hasil. Jadi tidak hanya tergantung pada perhitungan email saja. Lalu yang selanjutnya, eh, kami menggunakan tools Netisa, yaitu eh, Netisa adalah sebuah software yang digunakan dan dirancang untuk membangun, menganalisis, dan memanfaatkan Bayesian Network atau jaringan Bayesian dan influence diagram untuk pengambilan keputusan dan pemodelan probabilistik. Netisa sendiri dikembangkan oleh Norsis Software Corp dan populer di berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan, manajemen risiko, diagnosis medis, dan rekayasa sistem.
Lalu Netisa sendiri itu membantu representasi grafis dari model probabilistik yang terdiri dari node, edge, dan probabilitas bersyarat. Node sendiri bisa mewakili suatu variabel, ya, bisa berupa variabel ataupun discrete yang penunjuk. Lalu edge mewakili hubungan kasual atau probabilistik antara variabel atau node. Lalu yang ketiga adalah probabilitas bersyarat. Jadi, setiap node itu memiliki tabel probabilitas bersyarat atau conditional probability table yang menggambarkan bagaimana nilai variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel induknya. Nah, untuk persoalan kasus yang kelompok kami ambil ialah kasus untuk penentuan terjadinya inflasi pada keuangan di Indonesia. Jadi, kami ingin mencoba menghitung probabilitas terjadinya dan pendeteksian terjadinya inflasi berdasarkan node-node yang kami kira akan mempengaruhi dari eh, terjadinya inflasi tersebut. Nah, untuk solusi penyelesaian kasus itu sendiri, kami menggunakan tools Netisa. Jadi pertama, untuk menentukan keputusan jika keuangan di Indonesia mengalami inflasi atau tidak, pertama, buat 4 node utama yang menjadi dasar perhitungan probabilitas, yaitu node kondisi ekonomi global, node upah tenaga kerja, node kebijakan fiskal, dan node produktivitas nasional. Lalu, setiap node itu memiliki 3 pertimbangan yang yaitu antara kuat, stabil, dan lemah, atau tinggi, stabil, dan rendah, atau ketat, netral, dan ekspansif. Nah, tergantung dari node utamanya, tetapi jika disimpulkan, ini sama saja seperti high, medium, dan low. Dan ini untuk versi lengkapnya. Lalu ini untuk nilai-nilai dari setiap node. Baik, mungkin untuk penjelasan dari PPT slide sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fahri yang sudah menjelaskan Bayesian Learning dan tools-tools pada Netika. Sekarang untuk penjelasan instalasi Netika oleh Atorik. Pada Atorik dipersilahkan. Baik, saya Atarik Insanul Haq Supiana dan di sini saya akan menjelaskan instalasi Netika. Yang pertama adalah membuka browser dan selanjutnya cari dengan kata kunci Netika. Dan di sini akan muncul Northeast Software Corp, di mana website yang menyediakan Netika application. Lalu setelah membuka website ini, kita bisa melihat penjelasannya di sini, penjelasan Netika. Dan selanjutnya kita akan masuk ke downloads Netika. Pada website ini, pada halaman ini, kita dapat melihat download di sini. Download Netika application software. Dan di sini ada Netika for Windows, all version of Windows. Di mana saya sedang menggunakan Windows 10 di sini. Jadi saya akan mendownload versi Windows-nya. Dan di sini pun ada banyak versi ya. Untuk Linux, ada untuk Mac OS, dan lainnya. Di sini saya bisa download untuk Windows. Lalu setelah itu, saya akan menentukan foldernya. Di sini saya akan membuat folder baru dengan nama Netika dan save. Setelah terdownload, akan ada tampilan di sini pada history download dan kita bisa double klik lalu run. Setelah itu, kita menentukan lagi direktori downloadnya, direktori instalasinya. Yang sebelumnya adalah direktori download dan ini adalah direktori instalasinya. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru yaitu install. Sebuah folder baru yaitu install dalam folder Netika. Lalu unzip dan selesai. Dan pada saat kita buka foldernya Netika, di sini ada install dan Netika 701, di mana merupakan versinya ya. Di sini terdapat netika.exe dan netika32.exe, di mana yang 32 saya rasa ini untuk sistem operasi dengan 32 bit.
Dan pada saat kita buka sini, di sini ada Netica will operate in limited functionality, di mana kita perlu membeli untuk passwordnya sebenarnya, tapi kita bisa menggunakan limited mode pada saat kita tidak memiliki passwordnya. Seperti itu. Bisa buka limited mode, dan di sini kita sudah bisa mengakses beberapa fungsi dari Netica meskipun tidak keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Torik sudah menjelaskan instalasi Netica. Sekarang saya akan melakukan demo lingkungan Netica. Oke, pada demo lingkungan kali ini saya akan memberikan contoh-contoh. Oke, di sini pertama ada yang OpenNet, jadi untuk new net atau yang membuat net baru, ini baru net baru lah. Lalu ini ada untuk open file, untuk save, ini juga untuk save juga, dan open txt itu disebut txt. Lalu di sini ada add nature. Add nature ini nature node ini node alami atau node alam seperti yang saya pakai di sini. Terus ini ada decision node. Nah, decision node itu merupakan node dalam aktivitas ilmu komputer yang alirannya bercabang menjadi beberapa aliran opsional berdasarkan kondisi dengan satu sisi masuk dan beberapa sisi keluar yang masing-masing ini memiliki kondisinya, Mas. Lalu di sini yang segi 6 ini namanya node utility node yang berfungsi untuk membungkus API DOM dasar atau memanipulasi node gitu. Nah, lalu di sini juga ada remove node table, fill missing probability. Kalau misalnya ada probabilitas yang kurang. Lalu di sini ada relasi dari sini ke sini, dari kelembapan juga ke limpasan besok. Lalu ini randomized CPT yang bisa mengacak ngacak random isinya ya. Misalnya low ini berapa, bisa diacak-acak bebas. Lalu ini ada equation to tables, juga ada CompileNet yang memulaikan probabilitasnya gitu. Nah, di sini ada satu node di sini itu hujan hari ini gitu. Ada dua state yaitu low sama high. Kita bisa mengisinya lewat sini gitu. Bisa diketik low dan high. Di sini saya udah buat kasusnya. Lalu di apply saja, lalu misalnya langsung masuk. Jadi seperti ini. Sama seperti ini juga, dan ada juga nih limpasan besok. Yang ini cukup berbeda karena ini akibat dari dua penyebab ini gitu. Jadinya ini ada low, medium, high. Tapi sini juga ada rumus-rumusnya gitu. Yang air yang tidak dapat ditampung tanah. Dengan state low, medium, high gitu. Dan di sini juga ada tabelnya, yaitu untuk rumus-rumusnya. Untuk rumus-rumusnya sini ada yang low, kalau low lebih tinggi low, kalau low sama high, hujan hari ini low, kelembapannya high, tetap air limpasannya kemungkinan kecil gitu, tetap kecil. Kalau jika hujannya besar, terus kelembabannya low, masih ada kemungkinan air tidak tertahan gitu, jadi masih tinggi kemungkinannya. Nah, jika hujan hari ini besar dari kelembaban juga cukup lembab gitu, dan maka kemungkinan air tak tertahannya adalah 100% gitu. Jadi jika dengan rumus seperti ini, bisa langsung dikompil aja. Nah, kita coba ya nih yang randomized GPT. Nah, seperti ini juga bisa. Bisa hujan hari ini rendah, tapi kelembapan tanahnya cukup tinggi. Nah, berarti kemungkinan yang paling tinggi itu air tanah tak tertahannya cukup tinggi, tapi juga bisa rendah juga. Mungkin sekian saja gitu dari penjelasan saya kali ini. Saya terima kasih
Kita masuk ke lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja pada Netika ini adalah program yang kuat, mudah digunakan dan lengkap untuk bekerja dengan jaringan kepercayaan dan mempengaruhi diagram. Ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan halus untuk menggambar jaringan. Dan hubungan antara variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individu dalam bentuk persamaan atau dipelajari dari file data. Jadi Netika ini dapat menggunakan jaringan untuk melakukan berbagai jenis inferensi menggunakan algoritma tercepat dan paling modern. Mengingat kasus baru yang kita miliki ini cukup terbatas gitu. Jadi Netika akan menemukan nilai atau probabilitas yang sesuai untuk semua variabel yang tidak diketahui. Nilai-nilai atau probabilitas ini dapat ditampilkan dalam sejumlah cara yang berbeda, termasuk grafik, batang, dan meter. Mungkin sekian dari penjelasan saya, langsung kita masuk ke demo aplikasi Netika yang akan dipresentasikan oleh Yosep. Kepada Yosep dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kasus keputusan menentukan inflasi berdasarkan variabel-variabel yang sudah ditentukan menggunakan algoritma Bayesian Network pada tools Netika. Baik, jadi di sini sudah ada diagram tree dari gambaran yang akan kita buat pada tools Netika. Pertama-tama di sini jika kita ingin menambahkan node, di sini kita bisa mendouble klik di lingkaran yang ini. Untuk menambahkannya kita tinggal klik di mana saja. Dan karena di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Memiliki 11 node, maka kita akan menambahkan 11 node juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oke, tampaknya sudah 11. Pertama-tama di sini kita akan mengganti nama dari setiap node ini. Untuk menggantinya, di sini kita bisa mendouble klik pada node ini dan akan muncul pop-up seperti ini. Dan untuk namanya kita tinggal masukkan pada kolom nama ini. Dan perlu diperhatikan juga untuk nama ini nggak bisa memakai spasi, jadi harus memakai underline. Oke. Kemudian untuk menambah nilai rendah, sedang, dan tingginya, kita tinggal memasukkan di sebelah sini. Baik, kita lanjutkan. Untuk kondisi ekonomi global ini, kita mempunyai 3 kondisi, yaitu pertama kuat. Untuk menambahkan kondisi selanjutnya, kita klik new. Yang kedua itu stabil, dan yang ketiga klik new lagi, yaitu lemah. Kita klik apply dan oke. Kemudian kita mengedit node-node selanjutnya sampai semua node terisi. Di sini saya sudah membuat node yang terakhir. Dan jika sudah, kita klik apply dan oke. Kemudian untuk menambah relasi dari setiap node, kita bisa mengklik ini, tanda panah yang benarkan add link ini. Kemudian menurut gambar, kita menyatukan kondisi ekonomi global ke harga komoditas, kemudian tanda kerja, dan lainnya. Dan kemudian untuk 2 node terakhir kita gabungkan ke inflasi. Baik, setelah kita memasangkan relasi dari setiap node, di sini kita harus memasukkan value dari CPT atau conditional probability table.
Untuk memasukkan nilai-nilai dari masing-masing node, di sini kita bisa double klik pada satu node, kemudian di sini ada tombol table, kita klik di sini. Yang ini kita close saja terlebih dahulu. Nah, bisa diperhatikan di sini node yang dipilih itu kondisi ekonomi global. Maka untuk kondisi ekonomi global tuh ada di sini nilainya. Untuk memasukkannya, karena di sini saya sudah mempunyai template dari nilai dari CPT ini, jadi bisa langsung seperti ini. Kita copy dari sini, kemudian kita drag yang ini, kita pilih, dan kita pastekan. Oke, sudah diisi, maka kita pencet apply, dan kita beralih ke node berikutnya. Di sini saya akan mengisikan dulu node harga komoditas. Untuk harga komoditas sendiri ada di sini. Dan kita harus memasukkan semua nilai dari CPT ini ke setiap node yang ada. Baik, jika kita sudah mengisi semua value dari CPT-nya, kita klik OK saja untuk keluar. Dan di sini sebenarnya bisa langsung kita compile. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa permasalahan yang ada di kasus kami. Pertama, di sini harusnya tanpa ada node ini pun mendeteksi inflasi itu bisa dilakukan. Malah harusnya lebih bagus itu. Nah, contohnya kita hapus dulu. Dan kita langsung sangkan relasinya dari beberapa node di atas langsung ke inflasi. Nah, permasalahan yang ada itu jika kita menggunakan metode ini, kita harus memasukkan value dari tabel CPT yang jumlahnya itu banyak sekali. Dan setelah saya hitung per barisnya, ini per barisnya itu ada sekitar 250-an baris. Nah, menurut kami untuk memasukkan value CPT dengan total baris segitu, menurut kami tidak efektif karena akan sangat memakan waktu yang sangat lama gitu. Di sini untuk mengefektifkan teknik ini, di sini kami membuat 2 node baru untuk menggabungkan dari node-node di atasnya, sehingga tabel pada inflasi ini hanya diperlukan beberapa baris saja dan tidak memakan banyak waktu untuk memasukkan sekitar 250-an baris seperti itu. Tapi ada beberapa konsekuensi yang didapat karena kita mengambil teknik ini, yaitu ketidakakuratan teknik ini dalam mendeteksi inflasi karena pasti mengurangi akurasi gitu. Jadi seperti itu. Ya baik. Sekian penjelasannya. Mungkin bisa langsung kita compile. Untuk mengcompile dari diagram ini, kita bisa langsung mengklik compile.net. Nah, jadi bar-bar hitam ini merupakan bar-bar yang akan menentukan kondisi inflasi itu tinggi, medium, atau rendah gitu. Misalnya, kita pada suatu negara itu kondisi ekonominya itu stabil, kemudian upah tenaga kerjanya juga stabil, kebijakan fiskalnya netral, kemudian produktivitas nasional stabil, dan nilai tukar mata uangnya stabil, harga komoditas stabil, dan semua itu hampir stabil gitu. Bisa kita lihat pada inflasi ini menunjukkan inflasi rendah karena karena variabel sebelumnya menunjukkan value stabil gitu. Bagaimana jika kita
menentukan gitu kondisi dari setiap node ini. Misalnya, pada kondisi ekonomi global, kita itu pada suatu negara itu lemah gitu. Nah, maka akan mempengaruhi ke harga komoditas. Yang di sini kan nah, bisa dilihat tadi itu pengaruhnya dari stabil itu menjadi rendah gitu, yang dominannya. Kemudian jika upah tenaga kerjanya rendah, akan mempengaruhi ke permintaan konsumen yang asalnya, yang asalnya itu sedang menjadi rendah gitu. Kemudian juga jika kebijakan fiskalnya ekspansif, maka akan semakin mempengaruhi ke permintaan konsumen dan akan menjadi semakin rendah gitu. Kemudian di produktivitas nasional misalnya rendah juga, maka akan sangat mempengaruhi, membuat permintaan konsumen cenderung lebih rendah lagi. Kemudian jika jumlah uang beredar ini rendah juga, maka akan berakibat ke kondisi ekonomi internal yang semakin melemah gitu. Juga karena di sini permintaan konsumennya yang rendah, membuat kondisi ekonomi internal juga semakin lemah gitu. Kemudian jika nilai tukar mata uang di sini lemah, maka akan berpengaruh ke pengaruh eksternal yang asalnya positif, jadi cenderung netral, yang tadinya bagus jadi netral gitu. Karena dari node sebelumnya itu kondisi ekonomi globalnya lemah, upah tenaga kerjanya rendah, dan cenderung negatif gitu. Maka inflasi di sini akan naik dari yang asalnya rendah menjadi medium. Kita ambil contoh lain. Jika dari dua node ini semakin negatif nilainya, misalnya kita ubah node ini menjadi negatif gitu. Dan ini juga semakin lemah. Nah, gini. Maka tingkat inflasi yang diberikan, yang ditunjukkan itu semakin tinggi karena pengaruh eksternalnya yang semakin negatif dan kondisi ekonomi internalnya yang sangat lemah gitu. Baik, sekian penjelasan implementasi di tools Netika dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yosef yang sudah menjelaskan dari demo aplikasi Netika ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.